Baik adik-adik yang terkasih, kita lihat materi bab 2, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Pada kesempatan ini kita lihat materi perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat materi tentang aku bangga sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kita menerima diri kita apa adanya sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan, maka kita perlu bangga dengan segala yang ada pada diri kita. Terutama kita bangga karena kita adalah. Nah, maka sekarang kita lihat perempuan dan laki-laki itu diciptakan sederajat. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang perempuan dan laki-laki yang diciptakan sederajat itu dalam dokumen yang bernama Katekismus Gereja Katolik atau disingkat KGK. Ada 3 artikel yang berbicara tentang hal ini. Yang pertama, KGK artikel 369. Dikatakan bahwa pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat yang mau saya garis bawahi di sini. Yang pertama, pria dan wanita itu diciptakan oleh Allah. Artinya pria dan wanita dikehendaki oleh Allah sejak awal. Allah menghendaki, Allah menginginkan bahwa ada pria dan wanita sebagai pribadi manusia yang memiliki persamaan yang sempurna. Sama-sama, baik pria dan wanita adalah pribadi manusia. Pria juga adalah seorang pribadi manusia, wanita juga adalah pribadi manusia. Karena mereka memiliki pribadi manusia, pria dan wanita, maka mereka memiliki martabat yang sama, yaitu menurut citra Allah. Pria juga diciptakan menurut citra Allah, wanita juga diciptakan menurut citra Allah. Dan mereka, baik pria dan wanita, itu mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Apa yang dibuat oleh pria dan apa yang dilakukan oleh wanita itu sama-sama menunjukkan kebaikan pencipta dan kebijaksanaan dari sang pencipta. Dan Allah melihat bahwa pria dan wanita itu sesuatu yang baik. Karena itu sesuatu yang baik, maka Allah menginginkan adanya pria dan adanya wanita. Nah, kita lihat artikel yang kedua, nomor 371. Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama-sama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Sabda Allah menegaskan itu bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari antara binatang-binatang, manusia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Nah, di sini kita melihat Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki supaya mereka satu untuk yang lain. Ada untuk yang lain. Pria ada untuk wanita dan wanita ada untuk pria. Jadi mereka sama-sama, baik pria dan wanita, itu saling melengkapi. Dikatakan dalam bahasa kitab suci,
mereka menjadikan sesamanya itu sebagai penolong yang sepadan. Dan mereka sama-sama bahagia. Karena mereka saling menolong. Saling ada untuk yang satu dengan yang lain. Dan pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia. Begitupun sebaliknya, wanita menemukan atau melihat pria sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia, di mana mereka hidup bersama-sama, ada untuk yang lain, satu dengan yang lain, dan mereka sama-sama selalu saling menolong, saling melengkapi. Dan mereka sama-sama sepadan. Sepadan itu artinya bermartabat, sejajar, sederajat. Sepadan ya sejajar, sederajat, sama levelnya. Nah, kita lihat dokumen yang ketiga dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 372. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persetujuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Karena di satu pihak, mereka itu sama-sama sebagai pribadi, tulang dari tulangku. Sedangkan di lain pihak, mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaan. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat, sehingga mereka menjadi satu daging, dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Nah, jadi ini menjelaskan kembali, menegaskan kembali bahwa mereka menjadi satu untuk yang lain, menjadi penolong untuk saling melengkapi. Bukan berarti mereka itu Allah ciptakan setengah-setengah. Karena mereka sama-sama sebagai pribadi dalam kepriaan dan kewanitaan, itu jelas ada perbedaan dari segi biologis, pria dan wanita beda. Tetapi kemudian di situ mereka saling melengkapi dari perbedaan-perbedaan itu, sehingga mereka tetap utuh sebagai pribadi, sebagai manusia. Nah, pria dan wanita itu sederajat. Sederajat artinya apa? Sama martabat, sama level. Hakikatnya sama. Mereka punya kedudukan yang sama. Itu sederajat. Sepadan, sederajat, selevel, semartabat, punya kedudukan yang sama. Nah, itu pria dan wanita. Sama karena apa? Mereka sama-sama sebagai ciptaan Allah. Mengapa? Kita lihat mengapa pria dan wanita ini sederajat. Ya karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Sama-sama dikehendaki oleh Allah. Dan diciptakan menurut citra Allah. Dipandang sebagai sesuatu yang baik. Dan kemudian seperti dalam artikel tadi kita lihat, mereka diberi tugas yang sama. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan mereka diberi tugas untuk melanjutkan keturunan. Pria dan wanita. Tidak bisa tugas itu diberikan hanya pria saja, tanpa adanya wanita. Atau juga tidak diberikan pada wanita saja tanpa ada pria. Maka disitulah mereka saling melengkapi untuk melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Perlu yang namanya satu untuk yang lain. Pria harus ada untuk wanita, dan wanita juga harus ada untuk pria supaya tugas untuk bertambah banyak, berkembang biak, melanjutkan keturunan itu dapat dijawab dengan sempurna untuk menciptakan kebaikan dan kebersamaan bersama.